Ini masih lama nggak sih? Gue pulang duluan aja deh ya. Yang penting catat nama gue. Boy, kalau gitu lu sama aja ngelanggar hak manusia orang lain. Emang iya, yang melanggar hak manusia itu apa aja sih? Yang pertama itu ada egois. Pertama itu sikap egois pada pelaku pelanggaran hak manusia membuat dia merasa kepentingannya yang utama, sehingga ia melanggar hak manusia orang lain untuk kepentingan sendiri. Kedua itu ada tingkat kesadaran yang rendah. Banyak orang yang tidak terlalu mementingkan kesadaran pelanggaran hak manusia, membuat dia menganggap sebagai hal yang biasa. Yang ketiga itu ada kondisi psikologis yang tidak stabil dan kondisi psikologis yang tertentu lainnya dan menjebak pelanggaran hak manusia. Kalau menurut gue itu pelanggaran hak manusia itu ada tiga juga sih. Tapi yang pertama tingkat perilaku intoleransi. Kayak kalau misalnya kita nggak ada sikap toleransi dari ras, agama, sama suku, itu bisa berdampaknya bisa melanggar hak manusia orang lain. Jadi kayak kita tuh melanggar hak manusia orang lain dan bisa sampai yang berat. Terus yang kedua ada rasa ingin balas dendam. Jadi kalau misalnya kita punya dendam ke orang kan pasti kita ada rasa mau membunuh, menganiaya. Jadi itu kan merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia juga. Terus yang ketiga kurangnya rasa empati. Kalau kita nggak ada rasa empati sama orang tuh kayak kita nggak ada belas kasihan sama orang. Jadi itu juga bisa bikin kita melanggar hak asasi manusia. Terus yang lain? Kalau menurut gue faktor eksternal terhadap penyebab pelanggaran hak manusia yang pertama penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemerintah atau penguasa berisiko besar menjadi penyebab pelanggaran hak manusia. Contohnya kasus pelanggaran hak manusia disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Yang salah satunya itu adalah korupsi, genosida, dan penghilangan orang oleh pemerintah. Yang kedua itu ada sistem hukum yang tidak berjalan. Faktor eksternal penyebab pelanggaran hak manusia juga meliputi sistem hukum yang lemah dan tidak berjalan. Tidak teganya menegakkan hukum penyebab pelanggaran hak manusia yang makin terjadi sebab tidak ada penanganan cepat dan tepat dalam pelanggaran hak manusia. Yang ketiga ada struktur politik dan sosial. Penyebab pelanggaran hak manusia selanjutnya yaitu adanya kesenjangan politik dan sosial pada sebuah negara. Contohnya kesenjangan pada politik sosial pada sebuah negara yaitu tata kelola pemerintah yang kasar dan terkena baik dengan segala hal yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau menurut gue itu faktor eksternal tentang pelanggaran hak itu ada 3 lagi. Yang keempat tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sebenarnya adalah sumber dari semua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, terutama pelanggaran hak asasi manusia. Kesenjangan ekonomi yang tinggi beresiko membuat pelaku untuk melakukan pelanggaran hak manusia untuk mendapatkan uang untuk menyatakan kesenjangan ekonomi itu, seperti perampokan, perampasan, pencurian, serta pembunuhan. Selanjutnya yang kelima adanya kurangnya sosialitas hak asasi manusia. Sosialisasi mengenai pentingnya penegakan dan perlindungan hak manusia sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kurangnya akan sosialisasi hak asasi manusia beresiko besar untuk meningkatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tingkat rendah hingga tinggi sangat besar. Dan yang terakhir adanya penyalahgunaan teknologi. Karena pada zaman sekarang komputerisasi besar-besaran dapat melahirkan dampak negatif, yaitu seperti penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindakan kejahatan atau kriminal, seperti pembobolan dompet elektronik, pembobolan data masyarakat atau pribadi, serta perlindungan. Kan tadi pelanggarannya udah ada nggak sih upaya biar nggak ada lagi pelanggaran hak manusia itu
Ada yang tahu nggak? Ada, menurut gua upaya dari pencegahan sikap egois itu kita harus peduli kepada orang lain dan menunjukkan sikap bertanggung jawab. Selain itu, upaya dari pencegahan tingkat kesadaran hak manusia yang rendah itu kita perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya hak manusia. Nah, yang terakhir, upaya pencegahan kondisi psikologis pelanggaran hak manusia perlu adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, tadi Kakak kan bilang pelanggaran itu ada karena kurangnya sikap toleransi. Nah, itu ada pencegahannya. Nah, itu bisa dicegah dengan tidak memaksa kehendak diri sendiri dan orang lain dan tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, tadi Fakti juga bilang itu adanya rasa ingin balas dendam. Nah, itu bisa dicegah dengan menumbuhkan sikap saling memaafkan dan saling ingin berdamai. Nah, tadi Salsa juga bilang itu karena adanya rasa kurang empati. Nah, itu kita bisa mencegahnya dengan kita menumbuhkan saling peduli terhadap sesama. Salah satu itu ada upaya penyalahgunaan kekuasaan yang tadi dibilang sama Tri Benwan. Yang pertama itu ada menciptakan pendidikan anti korupsi, yang kedua pembekalan pendidikan religi yang intensif, yang ketiga membangun pendidikan moral sedini mungkin. Nah, yang kedua itu ada upaya sistem hukum yang tidak berjalan. Yang pertama itu menjalankan pendidikan karakter, yang kedua pemberian bantuan hukum, yang ketiga apresiasi bagi aparat penegak hukum. Yang ketiga itu upaya struktur politik dan sosial. Nah, kunci utama buat mengatasi kesenjangan politik dan sosial itu memberi akses kepada tiap masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada serta memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Nah, selanjutnya tadi kan novel ada pelanggarannya itu dalam faktornya masalah ekonomi. Menurut gue sih untuk masalah ekonomi yang pasti yang pertama mungkin kita bisa meningkatkan keharmonisan antar masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sama tetangga itu harmonis, misalnya kita perlu bantuan kan gampang gitu. Jadi kita nggak perlu stres mikirin bantuannya kemana. Jadi pencurian, tindakan kekerasan atau yang melanggar hak manusia itu bisa terhindari. Terus juga kita juga bisa ningkatin keamanan di lingkungan kita, misalnya kayak sistem link dan sebagainya. Terus yang kedua tadi kan ada penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi itu kan sekarang banyak, contohnya kayak cyberbullying itu kan berbahaya. Nah, menurut gue sih upayanya yang pertama kita harus sadar diri sih. Kalau misalnya kita di posisi dia pasti kan kita juga nggak mau kena bully atau gimana. Jadi otomatis kita harus sadar diri kalau itu tuh nggak boleh dilakukan. Terus juga kita harus bisa sosialisasi lah kalau mental itu sebenarnya penting. Jadi jangan asal main mental orang. Terus yang ketiga tadi ada mengenai kurangnya sosialisasi. Kalau ini pastinya kalau kurang sosialisasi ya cara kita adalah mensosialisasikan lagi kan. Mungkin dari pendidikan, dari pembelajaran sekolah, atau mungkin dari luar misal seminar atau apa. Atau mungkin gue ke temen gue kasih tahu tentang pentingnya hak manusia itu juga termasuk sosialisasi. Karena banyak orang sekarang tuh cuma tahu hak manusia tapi nggak tahu artinya itu apa. Makanya itu penting banget buat sosialisasi walaupun cuma ke teman sebaya doang. Berarti ya setiap ada pelanggaran pasti ada upaya juga ya? Pasti ada. Oke. Berarti egois. Sebenarnya pelanggaran hak manusia. Makasih ya.